Nama aku Karina Salsabila. Saya Nursipa. Saya Raisa Nabila. Nama saya Dedia Sabrina. Saya Najwa Rahmawati. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang dinamika integrasi nasional dan tantangan dalam membangun integrasi nasional. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses mempersatukan berbagai kelompok sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam suatu negara sehingga tercipta kesatuan bangsa yang harmonis. Integrasi nasional bertujuan menciptakan kehidupan bersama yang damai, adil, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut Myron Weiner, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Menurut Dr. Andes Syarif Mahmud Hudaya, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Ada 5 contoh peristiwa integrasi Indonesia, yaitu yang pertama ada integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Panta, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua ada integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga ada integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatannya yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Selanjutnya, ada tantangan dalam membangun integrasi nasional. Tantangan dalam membangun integrasi nasional di Indonesia terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Tantangan horizontal berkaitan dengan perbedaan suku, agama, ras, dan geografi yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Sementara itu, tantangan vertikal muncul akibat adanya kesenjangan antara elit dan massa, terutama dari segi pendidikan dan pola pikir. Nah, pada dimensi horizontal, salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kuatnya ikatan primordial seperti kesukuan, agama, kebiasaan yang bisa memicu konflik antar kelompok. Di sisi lain, pada dimensi vertikal, masalah timbul karena kurangnya hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ketika pemimpin tidak mendengar aspirasi masyarakat atau gagal memenuhi harapan rakyat, rasa kecewa dan penolakan pun muncul. Tantangan dari kedua dimensi ini semakin terlihat jelas setelah reformasi 1998. Konflik meningkat dan kebebasan sering disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan sendiri. Hal ini memicu demonstrasi dan bahkan tindak anarkis yang menandakan lemahnya integrasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Integrasi vertikal tercapai jika pemerintah mampu mendengar dan melayani rakyat serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Sedangkan integrasi horizontal terwujud ketika kelompok masyarakat hidup rukun, saling menghargai, dan bersedia bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Nah, jadi kesimpulannya adalah integritas nasional di Indonesia merupakan proses penting untuk menyatukan perbedaan suku, agama, budaya, dan wilayah demi menjaga keutuhan bangsa. Proses ini mencakup berbagai bentuk integrasi seperti integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Namun dalam perjalanannya, Indonesia menghadapi tantangan baik secara horizontal maupun vertikal. Tantangan horizontal muncul dari kuatnya ikatan primordial dan perbedaan sosial budaya, sedangkan tantangan vertikal berasal dari kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi nasional sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa untuk membangun komunikasi yang harmonis, menjunjung nilai persatuan, serta saling menghargai dan bekerja sama demi terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, adil, dan sejahtera. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bisa membantu.